Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami bisa bangun dari tidur kami masih bisa bernafas. Kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kami masuk dalam berbagai kegiatan, aktivitas, pelayanan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, penghiburan bagi kami semua dan menuntun jalan kami, sehingga hidup kami senantiasa berkenan dan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu Tuhan kemenanganku. Mazmur pasal 44 ayat 7 dan 8. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Bapak Ibu Saudara, siapa dan apa yang menjadi andalan saudara dalam menjalani kehidupan ini? Terlebih ketika menghadapi masalah dan pergumulan. Apakah itu orang tua, suami, istri, bos, jabatan, atau harta kekayaan saudara? Mari kita melihat ayat ini di dalam Yesaya 31 ayat 1, bahwa celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretaan yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudara, bangsa Israel memiliki pengalaman yang luar biasa di sepanjang perjalanannya menuju tanah perjanjian. Kemenangan selalu mereka raih ketika berperang melawan bangsa manapun selama mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Jadi hanya karena campur tangan Tuhanlah bangsa Israel tampil sebagai pemenang di setiap peperangan. Tanpa Tuhan itu mustahil. Prajurit, panah, pedang, dan kereta berkuda tidak menjamin kemenangan mereka. Dikatakan bahwa tetapi Engkaulah Tuhan yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Ini sangat benar sekali. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan, saat di dalam masalah pergumulan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Sebaliknya, kekecewaan acap kali menjadi jawaban ketika kita mengandalkan manusia dan apa yang ada pada kita, entah itu harta kekayaan dan lain sebagainya. Siapa yang kebal terhadap masalah? Tidak ada. Justru seringkali masalah itu begitu mempengaruhi hidup kita sehingga kita pun tak berdaya dan makin tenggelam di dalamnya. Maka mari kita belajar dari Daud. Dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tidak jauh berbeda dengan kita. Kehidupan Daud pun tak luput dari masalah dan pergumulan. Suatu ketika Daud harus menghadapi pergumulan yang sangat berat, yang secara manusia tidak akan mungkin mampu diatasinya. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 17, ada peristiwa heroik terjadi di sana, bahwa Daud, seorang muda yang sangat sederhana, harus berhadapan dengan Goliat, pahlawan kebanggaan bangsa Filistin. Ditinjau dari sudut manapun, Goliat memiliki kelebihan segala-galanya jika dibandingkan dengan Daud. Tetapi kalau kita melihat dan membaca di dalam 1 Samuel 17, kita menemukan di sana bagaimana Tuhan menyertai Daud, yang secara manusia tidak mungkin Daud mengalahkan Goliat, tetapi dia mampu mengalahkannya karena ada Tuhan bersama dengan dia. Kemenangan dia peroleh karena Tuhan di pihak dia. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara.
Apa yang tidak mungkin dalam pandangan kita, dalam pandangan manusia, itu mungkin bagi Allah, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka melalui firman Tuhan pagi hari ini, andalkan Tuhan. Jadikanlah Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Prioritaskan Tuhan. Jadikan Tuhan yang nomor satu dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, sungguh menguatkan kami. Bahwa ketika Engkau di pihak kami, ketika kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, maka kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami sudah siap masuk dalam berbagai kegiatan aktivitas pelayanan kami hari ini. Kami mohon Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.